Membangun rumah adalah salah satu keputusan finansial terbesar dalam hidup banyak orang. Masalahnya banyak orang yang baru sadar nih satu hal setelah pembangunannya dimulai. Budgetnya sering membengkak. Rencana awal mungkin hanya sekitar bisa kita bilang 500 juta, tapi setelah jalan pembangunan ternyata jadi 700 juta. Bahkan tidak jarang akan ada yang tembus hingga 1 miliar rupiah. Pertanyaannya muncul, apakah membangun rumah memang selalu harus semahal itu? Jawabannya, tidak juga. Dengan perencanaan yang tepat, banyak biaya yang sebenarnya bisa dihemat tanpa harus mengorbankan kualitas bangunannya. Di video ini kita akan membahas tips hemat budget membangun rumah berdasarkan pengalaman praktik di dunia arsitektur dan juga konstruksi. Banyak orang mengira biaya bangun rumah mahal karena harga materialnya yang mahal. Padahal dalam banyak kasus, pembengkakan biaya terjadi karena perencanaan yang kurang matang. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi antara lain, memulai pembangunan tanpa desain yang jelas. Perubahan desain saat pembangunan sudah berjalan, tidak memiliki gambar kerja yang lengkap, tidak ada perhitungan rapi yang detail, dan kesalahan-kesalahan ini terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Setiap perubahan di tengah pembangunan biasanya memicu biaya tambahan. Nah, karena itu, tahap perencanaan sebenarnya adalah kunci utama untuk menghemat biaya. Cara pertama untuk menghemat biaya adalah menggunakan desain rumah yang efisien. Efisien desain berarti memaksimalkan fungsi ruang tanpa membuat bangunannya terlihat atau terlalu besar. Banyak rumah sebenarnya memiliki ruang yang jarang digunakan. Misalnya nih, ada ruang tamu yang terlalu luas, koridornya yang panjang, ruang kosong yang tidak fungsional. Jadi semakin besar bangunan, semakin besar pula biaya untuk struktur, dinding, lantai, dan juga nanti untuk finishingnya, termasuk juga atap. Desain yang efisien dapat menekan biaya tanpa mengurangi kenyamanan untuk penghuni. Nah, di studio R3, pendekatan efisiensi ruang selalu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merancang rumah klien kami. Karena desain yang baik bukan hanya yang indah, tetapi juga logis secara biayanya. Bentuk bangunan sangat mempengaruhi biaya konstruksi. Rumah dengan bentuk yang sederhana biasanya jauh lebih hemat nih dibanding dengan yang bentuknya kompleks. Misalnya, ada banyak sudut bangunan, atap terlalu rumit, atau banyak variasi level lantai. Nah, setiap kompleksitas tambahan ini berarti akan lebih banyak struktur, akan lebih banyak material, dan juga akan lebih banyak pekerjaan tukang yang dilakukan. Bentuk bangunan yang sederhana justru sering menghasilkan desain yang lebih elegan dan juga lebih efisien. Material juga sangat menentukan untuk biaya pembangunannya. Namun, hemat bukan berarti harus menggunakan material yang murah ya. Yang lebih penting adalah menggunakan material secara rasional. Contohnya saja, tidak semua dinding harus dilapisi batu alam yang mahal. Tidak semua ruangan membutuhkan plafon yang dekoratif. Tidak semua lantai harus menggunakan granit yang harganya premium atau bahannya premium. Seringkali kombinasi material sederhana justru bisa menghasilkan tampilan yang tetap menarik. Desain yang baik mampu membuat material sederhana terlihat lebih elegan. Salah satu penyebab terbesar pembengkakan biaya adalah perubahan desain saat pembangunannya berlangsung. Misalnya nih, mengubah posisi dinding, menambah jendela, mengubah ukuran ruangan. Nah, perubahan seperti ini memang terlihat kecil, tetapi sering memicu pekerjaan ulang. Nah, jika pekerjaan harus dibongkar dan dikerjakan kembali, biayanya tentu akan meningkat ya teman-teman. Karena itu, penting untuk memiliki gambar kerja lengkap sebelum pembangunannya dimulai. Banyak orang yang mencoba menghemat biaya mereka dengan membangun rumah tanpa kontraktor. Namun pendekatan ini sering beresiko jika tidak memiliki pengalaman konstruksi ya teman-teman. Karena kontraktor profesional biasanya memiliki pengalaman teknis, manajemen proyek, perencanaan material yang baik, kontrol kualitas pekerjaan. Nah, dan dalam praktik proyeknya, pelaksanaan pembangunan biasanya ditangani oleh tim konstruksi kami seperti CBD kontraktor yang fokus pada pelaksanaan dan manajemen pembangunan. Dengan sistem kerja yang terstruktur, proses pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan risiko kesalahan pun dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam banyak kasus, penggunaan kontraktor yang tepat justru membantu menjaga budgetnya tetap terkendali. Pembangunan rumah sebenarnya adalah hasil kolaborasi antara desain dan juga konstruksi. Arsitek bertugas merancang rumah secara fungsional, estetis, dan juga efisien.
Sedangkan kontraktor bertugas merealisasikan desain tersebut secara teknis di lapangan. Ketika desain yang matang dari tim arsitektur seperti R3 akan dipadukan dengan pelaksanaan konstruksi yang baik oleh tim seperti CBD kontraktor, proses pembangunan biasanya berjalan lebih lancar dan juga lebih terkontrol. Kolaborasi ini membantu memastikan rumah tidak hanya terlihat baik di gambar saja, tetapi juga bisa dibangun secara efisien di lapangan. Menghemat biaya membangun rumah sebetulnya bukan tentang membuat rumah yang semurah mungkin. Karena yang lebih penting adalah membuat keputusan yang tepat sejak awal pembangunan. Perencanaan desain yang matang, pemilihan material yang rasional, dan juga sistem pembangunan yang terstruktur. Dengan pendekatan yang tepat, rumah yang nyaman dan juga berkualitas tetap bisa dibangun dengan budget yang terkendali. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.